Sudah siap, karena peralatannya sudah siap, sudah komplit. Tinggal kita ke dekat pasien, ya kita kaji lukanya. Sebelum dibuka, kita perhatikan dulu, ya lukanya seperti apa, besar atau kecil. Karena untuk mempersiapkan nanti kasanya, jadi kasanya secukupnya. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit kan terbatas, tidak semua kasa banyak. Kadang-kadang hanya satu atau dua, satu bundelan cukup kayak gitu, ya. Jadi tidak banyak. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan, cek dulu lukanya sebesar apa, ya. Setelah itu, baru kita cabut pakai dengan sarung tangan yang masih kene non steril, ya. Kalau misalnya ininya masih ini, boleh diguyur dulu, ya. Kalau masih rapat, ya kalau rapat, kalau misalnya lengket, kita kasih digini dulu supaya mempermudah. Tinggal kita biarkan. Setelah itu baru kita ganti handscoon. Steril. Oke. Saat itu kita siapkan ininya buat nanti membersihkan. Kita ambilkan sini dulu. Cukup 2 ya. Nah, sebelum melakukan itu perawatan lukanya, kita kaji dulu lukanya. Pertama, apa yang dikaji? Lokasinya di mana? Kan itu? Itu sangat menentukan secara anatomi di sini. Proses penyembuhannya juga pasti akan cepat. Kalau misalnya ayana ditumit, ini akan cepat atau lambat? Lambat. Kayak gitu, ya. Oleh karena itu, supaya cepat, bagaimana dalam perawatan lukanya? Apalagi ini kan tumit, susah, kayak gitu. Oleh karena itu, kita minimalisir nanti perawatan lukanya. Itu kan letak lokasinya, ya. Setelah di lokasi, terus apa lagi? Stadium. Warna dasar lukanya seperti apa? Ya, kita ingat, kalau warna dasar luka ada 3 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, rednya atau merah. Kita kaji lihat lukanya apakah ini merah. Kalau udah warna merah berarti itu udah mulai bagus. Karena jaringan-jaringan vaskulernya itu sudah mulai muncul secara vaskuler, pembuluh-pembuluh darahnya sudah mulai muncul. Itu yang merah. Selain merah, selain pink, kuning atau yellow, ya. Kita kaji apakah ini lukanya yellow atau seperti apa. Kalau yellow udah kuning, berarti udah banyak adanya pus. Kan gitu. Apalagi kalau luka dekubitus atau misalnya luka gangrene, pasti si bakteri yang namanya bakteri baik Pseudomonas, terus juga Staphylococcus pasti akan mulai muncul. Harerejo, Nararapel,
kan gitu. Kalau luka-luka dekubitus yang di bokong itu kan warnanya hijau, itu mengandung yang namanya bakteri. Makanya kalau dokter menyarankan, suster tolong ambil ya itunya, jaringannya nanti untuk diperiksa di mikrobanya seperti apa, kan gitu. Nanti untuk menentukan untuk antibiotiknya yang tepat kira-kira apa. Kalau misalnya nanti tidak diperiksa apakah ini mengandung bakteri atau tidaknya, akan lama nanti proses penyembuhannya. Itu makanya seorang dokter pasti diambil dulu si jaringannya. Kalau misalnya ini memang mengandung Pseudomonas, ini memang mengandung Staphylococcus, kan gitu. Nanti harus dikasih antibiotiknya yang bagus, kan gitu. Ada streptomycin, garamycin, ya gitu. Itu pasti akan cepet. Selain yellow apalagi hitam atau kita kenal black. Makanya dalam warna dasar kita kenal RYB, red, yellow, black. Itu dalam luka, penampilan klinis dalam luka itu. Perhatikan itu aja dulu, 3 poin itu. Kalau black berarti itu udah ada jaringan-jaringan yang mati, nekrotik. Siap-siap kalian harus di nekretomi nantinya, di debridement. Makanya siapkan nanti dalam bahasan berikutnya untuk perawatan lukanya. Ini mah baru pengkajiannya. Perhatikan itu 3 poin itu. Ya, setelah warna dasar baru ke stadium. Stadium ada berapa macam? Stadiumnya dulu. Kalau yang 4 itu tingkatannya. Kalau stadium ada 3, betul. Apa aja? Stadium 1. Biasanya stadium 1 sampai mana? Bagian mana? Bagian epidermisnya. Ini udah bagian epidermis atau tidak? Ini udah lewat nih. Ini udah bukan stadium 1 lagi. Terus stadium kedua baru ke bagian dermis atau kita kenal dengan superficialnya. Ini udah mulai masuk superficial ke bagian dalam. Ini bahkan udah masuk ke bagian stadium 3, udah bagian full thickness. Itu stadium ketiga. Jadi ada 3 stadium. Stadium pertama itu hanya bagian epidermisnya saja. Kalau bagian stadium kedua itu udah nyampe ke bagian superficialnya, bagian ke dalam bahkan bagian ototnya sudah kena. Dan yang ketiga adalah full thickness. Jadi udah si jaringan kulitnya sudah habis, bahkan bagian dermisnya juga sudah habis, udah bagian otot. Itu yang disebut dengan full thickness atau stadium ketiga. Ya. Baru ke tingkatan. Tingkatan itu ada 4. Tingkatan yang pertama bagian mana? Ininya di sekitar kulit. Pasti mengalami yang namanya redness, kemerahan. Contohnya lah kita kalau misalnya kegores. Itu kan kalau kegores pasti awal-awal pasti timbul merah. Apalagi hari kedua udah mulai bengkak. Itu mulai ada hari pertama, tingkat pertama. Kalau tingkat kedua udah mulai menyebar di sekitar kulit, bahkan ke bagian dalamnya. Kayak gitu nih, sekitar kulitnya sudah mulai rusak dan kayak gitu. Itu udah tingkat yang kedua. Tingkatan yang ketiga udah sampai ke dalam-dalamnya. Ya, bagian dalamnya sudah mulai rusak. Coba aja lah kalau kalian buka aja sedikit yang jaringan atasnya, misalnya kegores, buka jaringan sekarnya di atas, pasti bagian dalamnya sudah mulai yang namanya rusak. Kayak gitu. Dan yang keempat adalah sudah masuk ke bagian yang dalamnya itu, sudah mulai timbul yang namanya pus atau nanah. Itu yang disebut dengan tingkatan yang keempat. Sebabnya gitu. Itu dalam hal pengkajian luka. Setelah itu apa lagi? Setelah tingkatan, setelah stadium ke dasar lukanya. Dasar luka. Perhatikan dasar lukanya. Apakah ini ada nekrotik? Terus juga ada epitelisasi, timbul vaskularisasi tidak,
granulasinya ada tidak di sini, perhatikan di sini. Ya, itu dalam hal dasar lukanya. Setelah dasar ke sebelum ke cairan, belum bau, sebelum tepi. Ukur lukanya. Ukur lukanya. Ya. Kalian perhatikan ukuran lukanya. Dalam mengukur luka itu ada dua cara. Ada yang secara 2 dimensi, ada yang secara 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi itu biasanya untuk luka-luka yang terbuka. Ya, itu 2 dimensi. Caranya gampang. Hanya mengukur panjang kali lebar. Selesai. Ya. Ini lukanya beres. Misalnya kecelakaan jebret, lihat lukanya, tinggal ngukur. Atau misalnya kalau misalnya tidak ada, kalian pakai buat plastik yang transparan, ada kan? Ya. Gambarkan lukanya seperti apa. Tinggal diukur. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Selesai. Itu dalam hal, misalnya ini ada kertas yang transparan, tinggal ceplokeun we gitukeun lukanya buletin we berapa, nanti tinggal diukur. Itu untuk luka yang terbuka. Sekarang bagaimana dengan luka ini? Ini beda lagi, bukan harus mengukur dengan 2 dimensi, karena ini udah ada yang namanya terowongan, lobangnya udah mulai gerowong. Kan ini udah ada dalamnya. Berarti ini harus mengukur kedalamannya. Makanya bagaimana cara mengukurnya, yaitu dengan panjang kali lebar kali tinggi atau dalamnya berapa. Makanya kita ukur di sini dengan menggunakan penggaris. Nih, cara mengukurnya bagaimana panjangnya? Panjangnya itu searahkan dengan arah kepala kita. Misalnya ini nih. Berarti ini ngukurnya ke sini karena arah kepala. Ya, berarti itu panjang. Ya, panjangnya searah dengan kepala. Lebarnya berarti ke angka yang bawah, ke arah kakinya. Itu yang lebar. Kalau tingginya itu mengukurnya yang ke arah angka 3 atau 9, baru ditusukkan ke sini. Ya, bukan ditodotkan. Perhatikan ke situ. Nanti akan kelihatan. Atau supaya simpelnya, kalian pakai dengan tahu lidi botan. Tahu lidi botan? Hah? Nu cara cotton bud. Oh, ya. Ya. Misalnya ini lah di buatin betan. Kalau kalian misalnya tidak ada penggaris, ambil cotton bud, terus tusukkan ke bawah dengan 2 jari kita. Nah, giniin, masukin ke dalam. Nah, nanti mana isinya? Misalnya segini, tinggal ngukur sama dengan penggaris. Gitu. Misalnya sebuku, berapa senti nanti kedalamannya. Kalau misalnya tidak ada penggaris, adanya lidi woten, pakai lidi woten, masukin ke dalam ke sini. Nah, gitu. Ya. Itu untuk ukuran luka. Sampai sini ada yang tanyakan untuk pengkajiannya. Belum perawatan lukanya, ini mah hanya baru mengkaji. Ya. Sampai situ ada yang tanyakan lagi ukurannya.